Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di YouTube channel Bapak Ibu para staf pengajar dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, berbicara tentang strategi, maka kita akan dapat mengatakan bahwa strategi itu merupakan pendekatan secara komprehensif, ya, secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara dalam konteks pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 12 mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Nah, artinya ada transfer knowledge, ada transfer ilmu, ada transfer komunikasi antara pemberi pesan kepada penerima pesan. Nah, sehingga kita artikan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau dalam hal ini peserta didik untuk mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Nah, untuk itu maka ada beberapa hal yang penting daripada strategi pembelajaran tadi. Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dan yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah, inilah pentingnya strategi pembelajaran dari sebuah proses belajar. Nah, ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Nah, di sini pembelajaran inquiry diartikan sebagai kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban daripada suatu masalah yang ditanyakan. Nah, proses berpikir ini bisa dilakukan melalui proses tanya jawab antara mahasiswa dan dosen tadi, ya. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE dalam hal ini kita singkat, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran pengetahuan, ya, atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen. Dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang lebih artinya dipersiapkan secara rapi, sistematis dan lengkap sehingga mahasiswa itu tinggal menerima atau menyimak dan mencerna apa saja yang disampaikan secara tertib dan teratur tentunya. Nah, yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Di sini strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang lebih menonjolkan pada proses pemecahan masalah yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada psikologi kognitif tadi. Nah, yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK kita bicara dalam hal ini, merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita melihat dengan sistem pembelajaran kooperatif ini, ya, menggunakan kelompok kecil atau tim yang memiliki latar belakang yang berbeda, ya, baik secara akademis, secara agama kalau kita bicara agama, secara ras ataupun secara gender, atau model pembelajaran kelompok yang merupakan kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok atau FGD lah kita bahasa sekarang tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan begitu. Nah, yang kelima dari proses belajar adalah strategi pembelajaran yang meningkatkan kepada keterampilan berpikir
atau yang kita singkat SPPKB. Strategi ini lebih diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Ya, materi ini disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui prosedur yang menemukan konsep diri. Ya, menemukan konsep diri. Nah, itu kemudian kita masuk kepada karakteristik proses pembelajaran. Nah, karakteristik proses pembelajaran itu ada yang dinamakan interaktif, ya, proses secara interaktif, ada yang kemudian inspiratif, ada yang bersifat berkarakteristik itu menyenangkan, happiness, ada yang kemudian menantang, ya. Kemudian ada memotivasi peserta didik untuk aktif, ya, interaksi baik itu interpersonal maupun mass communication yang harus disampaikan, kemudian memberikan ruang yang cukup baik bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, inilah karakteristik daripada proses pembelajaran. Nah, kalau kita melihat segala sesuatu tersebut, proses pembelajaran tentu ada motif yang mendorongnya, ya. Tentu ada motif yang mendorong sehingga itu termotivasi seorang peserta didik untuk ingin mengikuti proses pembelajaran kita. Nah, motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal, ya, dan eksternal pada siswa-siswa atau dalam hal ini mahasiswa dan juga mahasiswa yang memberikan semangat, ya, perhatian, kemauan, keinginan, cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini tentu ada harapan, ya, yang kemudian dititipkan oleh peserta didik kepada kita, ya. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk mahasiswa dan siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam proses belajar, ya, sehingga memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu dalam memperoleh prestasi yang lebih baik, ya. Ini adalah prestasi yang lebih bagus, baik itu dalam bentuk nilai-nilai dan lain sebagainya. Nah, ada ciri-ciri motivasi belajar. Kalau kita melihat dari literatur dari bukunya Sadirman, ya, menyatakan bahwa pertama adalah tekun menghadapi tugas, ya. Yang kedua itu ulet menghadapi kesulitan. Sesulit apapun proses belajar itu dihadapi. Karena kita tahu bahwa proses itu tentu tidak akan mengkhianati hasil. Maka laluilah proses tadi sehingga hasil yang akan kita dapat tentu akan optimum. Yang ketiga adalah menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima itu adalah cepat bosan, ya kan, pada tugas-tugas yang rutin. Kemudian yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya, ya, kalau misalkan sudah yakin akan sesuatu. Kemudian tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini dan senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal atau tugas-tugas tadi. Nah, inilah ciri-ciri motivasi belajar yang kemudian disampaikan oleh Sadirman. Nah, apa fungsi motivasi? Pertama adalah sebagai pendorong, ya. Ada ciri, tentu ada fungsi. Yang pertama, fungsi motivasi tadi adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni berkearah tujuan yang ingin dicapai tadi. Yang ketiga adalah menyelesaikan perbuatan. Yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, bentuk dari motivasi di sekolah adalah motivasi anak berbeda-beda, ya. Motivasi anak, karena kan tentu tadi dorongan dari seseorang anak peserta didik itu untuk belajar tentu berbeda-beda. Nah, motivasi itu timbul bisa secara tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh si dosen tadi. Nah, kitalah sebagai seorang motivatornya, ya, untuk dia bisa bangkit, untuk dia bisa berubah, untuk dia bisa menggapai apa yang diinginkannya tadi, ya. Nah, ada cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Apa dia? Yang pertama adalah memberikan angka. Angka ini merupakan unsur objektif dalam memberikan nilai yang hendak dicerminkan dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikometrik, ya. Kemudian memberikan sebuah
gimmick hadiah. Hadiah ini sangat menarik bagi mahasiswa untuk memotivasinya, ya. Nah, ini cara yang menumbuhkan motivasi. Angka bisa nilai, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, adalah kompetisi. Nah, kompetisi ini bisa kita munculkan dari berbagai macam pertanyaan yang kita lontarkan pada saat proses belajar dilaksanakan. Ya, yang keempat adalah ego involvement, menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah atau di kampus. Nah, yang kelima adalah memberi pujian. Nah, tentu kita sebagai sebagai seorang motivator, sebagai seorang dosen, tentu harus mengakui kehebatan mahasiswa, menyanjungnya, agar kemudian komunikasi kita ini bisa terinteraktif dan juga dia bisa dihargai, merasa senang, karena kan memberikan pujian itu adalah merupakan ibadah bagi kita kalau memang itu baik. Nah, berbicara teori motivasi ada berbagai macam, ya. Ada teori motivasi dan penguat, ya. Ada hadiah dan penguat. Nah, kalau motivasi dan penguat ini adalah pemberian penguatan atau value serta pujian akan memotivasi peserta didik untuk belajar. Sedangkan hadiah, ya, dan penguatan adalah tidak ada jaminan apakah hadiah ini akan menjadi penguat yang efektif, ya, yang sebagai penguat ditentukan oleh tentu pribadi si anak tadi atau si manusia tadi. Nah, yang ketiga adalah cognitive dissonance, ya. Teori motivasi cognitive dissonance adalah teori tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Ya, teori ini berpegang bahwa orang akan marah, orang akan happy atau tidak senang jika nilai kepercayaan ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologis tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan mereka tadi. Nah, yang keempat adalah teori atribut, sebagaimana teori yang kemudian dikembangkan oleh beberapa pakar, baik itu dari Maslow dan lain sebagainya. Teori atribut tadi mengatakan bahwa mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan. Sedangkan yang kelima, self-worth, menghargai dirinya sendiri. Teori ini lebih menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi. Karena tentu persepsi dan motivasi ini tentu akan sejalan dia. Yang menyebabkan sukses atau gagalnya seseorang. Ya. Nah, membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar itu tentu akan meningkat. Jadi kalau kita membangun lingkungan belajar yang positif, tentu akan menghasilkan sebuah motivasi belajar yang meningkat kepada peserta didik kita. Nah, bagaimana dia harus membangun lingkungannya belajar yang positif tadi adalah kita haruslah mengatur iklim belajar. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik, baik itu sarana dan prasarana. Yang ketiga, lingkungan sosial secara tempat belajarnya. Ya. Yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia, artinya dunia luas. Kalau hari ini kita bicara adalah informasi dan teknologi. Ya, yang kelima adalah mengembangkan strategi belajar yang menarik, ya, yang menarik dan unik sehingga dia tertarik. Yang keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar, ya. Artinya harus ada FGD, ya, ataupun lingkungan kelompok-kelompok kecil yang bisa kemudian menjadi perbedaan dari apa yang dibahas. Nah, pendekatan lain dalam membangun sebuah motivasi adalah tentu keahlian, ya, kemudian empati, antusiasme, kejelasan, culture responsiveness, budaya tanggung jawab. Nah, inilah pendekatan dalam membangun sebuah motivasi. Nah, keahlian, empati, antusiasme, ya, kejelasan dan budaya tanggung jawab itulah yang kemudian digambarkan dari pendekatan membangun sebuah motivasi tadi. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa motivasi tentu disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik
dan kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat, jangan lupa subscribe ya, like and comment dari YouTube channel saya pada kanal yang saya sediakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah.